Apa itu politik pencitraan? Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang pencitraan. Jadi pencitraan itu adalah proses di mana membuat image seseorang ataupun kelompok menjadi bagus, positif di mata orang lain. Gitu ya. Balik ke konteks tentang politik pencitraan. Jadi kalau menurut analisis saya ada dua. Yang pertama yaitu politik pencitraan alamiah. Yang kedua yaitu ada politik pencitraan buatan atau by design. Kembali, yang pertama yaitu politik pencitraan alamiah. Biasanya ini dilakukan oleh seorang politikus atau yang saat ini menjadi pejabat publik. Dia konsisten dengan apa yang dia lakukan ketika dia menjadi masyarakat biasa. Tentunya perilaku yang baik ya, yang positif. Jadi mirip kepada personal branding dia itu. Misalkan dia dekat dengan masyarakat. Saat ini ketika menjadi pejabat publik, dia masih dekat dengan masyarakat. Kemudian biasa makan di warteg, saat ini pun masih suka gitu. Kemudian juga dia dulunya suka belusukan, dan saat ini setelah menjadi pejabat masih tetap belusukan. Contoh kecilnya seperti itu. Artinya dia konsisten dengan perilaku baik dia dan juga personal branding dia sih. Nah, sedangkan yang kedua yaitu politik pencitraan buatan atau by design. Jadi ini biasanya terjadi kepada politikus ataupun pejabat publik kita. Ada beberapa sebetulnya. Ada yang memang untuk meningkatkan citra dia, misalkan untuk meningkatkan elektabilitas politik. Ada yang ada juga yang menutupi kebobrokannya. Ada, misalkan dia seorang koruptor, politikus itu seorang koruptor, tapi dia bagaimana menutupi kebobrokannya itu dengan bahwa dia seolah-olah anti korupsi. Itu banyak terjadi ya. Contohlah di negara kita banyak sekali hal-hal semacam ini. Kemudian juga ada juga propaganda pencitraan. Ada juga ini biasanya partai politik, individu. Banyak sekali. Ya, semuanya kalau dalam politik itu adalah by design. Artinya apa? Bahwa pencitraan dalam politik itu harus digunakan. Strategi ini harus digunakan. Jadi kenapa saya ingin membahas tentang tema ini? Karena bagian dari masyarakat kita bahwa katanya pencitraan bahwa pencitraan politik itu adalah sebuah hal yang tabu, sebuah hal yang salah. Padahal memang dalam politik itu hal yang wajar, adalah hal yang biasa oleh politikus digunakan. Malah harus, jangankan oleh pejabat publik atau politik yang notabene harus diikuti oleh masyarakat, kan harus dicintai oleh masyarakat. Kita pun sebagai insan individu, kalau mau mencari perhatian lawan jenis misalkan ya kita pencitraan kan mendekatinya seperti apa, dan juga kita posisikan diri kita sebagai apa, misalkan harus menarik, cara berbicara, cara berpakaian, dan seterusnya begitu ya. Jadi memang pencitraan sangat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah strategi pencitraan dalam politik harus digunakan. Yang kedua adalah kita sebagai masyarakat yang menilai apakah pencitraan itu alamiah sesuai dengan personal brandingnya, apa memang ataukah memang pencitraan itu sebagai daripada akal-akalannya saja atau by design atau yang buatan tadi itu gitu. Bahwa semua ada di kita ya teman-teman. Barangkali itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.